Kami bangga menjadi mahasiswa Unwaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nur Ismail. Saya Mirza Muhammad Hussein. Saya Fedor Sutriwardana. Dari kelompok 5 semester 4 kelas E dan F dari Universitas Kiai Haji Abdullah Rasulullah akan menerangkan tentang teori behavioristik. Untuk penjelasannya bisa kita simak materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita di penjelasan berikut. Seorang murid, peserta didik, siswa, atau terserah Anda apa yang bisa dibuat istilah tersebut, bisa dikatakan sukses dalam belajar tidak hanya dilihat dari segi akademis atau intelijensinya saja, tapi juga perlu dilihat dari sisi perubahan perilakunya atau perubahan tingkah lakunya. Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik juga harus bisa berbuat semaksimal mungkin dalam mendidik, membimbing, membina seorang murid yang telah diamanahkan kepada mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memaksimalkan belajar murid yakni dengan diadakannya aturan yang ada di dalam kelas. Salah satu aturan yang ada di dalam kelas itu nanti bisa membuat atau membuahkan hasil yang maksimal sehingga murid dapat terarah dan bisa mengikuti belajar sesuai apa yang dikehendaki oleh gurunya. Namun dari sekian banyak murid pasti juga ada sifat yang berbeda. Ada warna yang A, B, dan C. Tingkah laku murid tidak pasti lurus dengan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Oleh karena itu, pasti ada 1-2 murid yang tidak bisa dikatakan menurut dengan aturan yang ada di kelas. Maka dari itu, apa solusi seorang guru untuk mengatasi hal tersebut? Apakah dengan memberikan hukuman? Nah, hukuman itu adalah salah satu dari sekian banyak guru yang menerapkan hukuman. Hukuman itu adalah salah satu penerapan dari teori belajar behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik? Mari kita simak video selanjutnya. Melalui pengantar tadi yang sudah saya jelaskan, yakni mempelajari tentang teori belajar behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik itu adalah teori yang digunakan untuk mempelajari tingkah laku manusia yang berperan pada fokus untuk mendalami sebuah perubahan yang terjadi dari perilaku manusia yang terjadi berdasarkan sebuah adanya rangsangan atau bisa dikatakan dengan istilah stimulus. Dari stimulus ini nanti maka juga akan timbul yang namanya reaksi atau bisa diistilahkan dengan respon. Jadi antara stimulus dengan respon ini nanti adalah poin yang sangat penting untuk mempelajari teori belajar behavioristik. Arti stimulus itu adalah sebuah rangsangan, sebuah ketertarikan seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan. Itu yang dinamakan dengan stimulus. Kalau respon itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk selanjutnya, setelah mempelajari tentang pengertian teori behavioristik, yakni memasuki poin yang kedua, yakni teori behavioristik menurut beberapa pakar. Saya di sini hanya mengambil 2 pakar, yang mana 2 pakar ini nanti
memiliki pendapat yang berbeda. Yang pertama, yakni pendapat dari Thorndike, yang mana pendapat beliau yakni antara stimulus dan juga respon itu bisa diterima melalui sesuatu yang konkret. Konkret itu adalah sesuatu yang nyata. Contoh semisal seorang guru memberikan sebuah bola kepada anak TK, dari situ bisa dikatakan stimulus karena guru memberikan suatu rangsangan berupa bola. Setelah itu, jika seorang anak tersebut menerima bola tersebut dengan ada rasa senyum, lalu dibuat bermain, maka bisa dikatakan hal tersebut dengan istilah respon atau istilah reaktif dari anak tersebut menerima bola. Itu contoh dari pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yakni dari John B. Watson, yakni seorang pelopor yang datang setelah Thorndike. Menurut beliau berbeda dengan yang pertama tadi, kalau stimulus dan juga respon itu bisa diterima melalui sesuatu yang konkret. Kalau yang ini dari B. Watson itu bisa diterima tapi dengan sesuatu yang bisa diamati. Jadi antara stimulus dan juga respon tadi itu bisa digunakan, bisa diterima bila sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa diamati, atau istilahnya adalah observable itu. Jadi titik tekannya, intinya antara teori behavioristik dengan pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama dari Thorndike, yakni salah satu pendiri aliran tingkah laku, berpendapat bahwa stimulus dan juga respon bisa diterima dengan wujud yang nyata atau konkret. Itu yang pertama. Yang poin yang kedua dari pendapat B. Watson itu stimulus dan juga respon bisa diterima jika berupa sesuatu yang bisa diamati. Kekurangannya dari B. Watson itu mengesampingkan dari perubahan-perubahan mental yang ada dalam diri seorang murid. Khawatirnya nanti jadi perubahan-perubahan itu dikesampingkan dan dianggap tidak akan berpengaruh pada seorang murid. Itu yang dapat saya sampaikan, penjelasan yang dari saya sampaikan melalui pengantar, pengertian, dan juga teori behavioristik menurut beberapa pakar. Untuk selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya untuk menjelaskan kelebihan teori behavioristik. Ini satu, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Dua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Nah, tiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapat pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Dan keempat, dengan melalui pengulangan pelatihan dan yang keseimbauan pasti didapatnya melalui metode pembelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya, kami akan menerangkan tentang aplikasi teori behavioristik. Teori behavioristik itu sangat menekankan hubungan antara stimulus dan juga respon, yang secara umum dikatakan memiliki arti yang sangat penting untuk meraih keberhasilan proses pembelajaran siswa. Jadi teori behavioristik ini itu sangat berpengaruh sekali untuk meraih proses keberhasilan pembelajaran siswa. Nah, kemudian bagaimana agar guru bisa mendeteksi atau menyimpulkan apakah proses belajar mengajar tersebut itu berhasil atau tidak? Bagaimana caranya? Jadi
agar bisa guru mendeteksi atau menyimpulkan apakah proses belajar itu berhasil atau tidak, harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, guru hendaknya paham jenis stimulus apa yang tepat yang akan diberikan kepada siswa. Jadi guru harus paham terlebih dahulu jenis stimulus yang tepat yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian kalau sudah mengetahui sudah paham jenis stimulus yang akan diberikan, langkah yang kedua yaitu guru harus mengerti jenis respon apa yang akan muncul pada diri siswa. Jadi jenis respon apa yang akan muncul pada diri siswa setelah diberikan stimulus oleh guru tersebut. Jadi gitu. Dengan hal-hal tersebut, guru akan mudah untuk mengetahui, untuk mendeteksi, menyimpulkan apakah proses belajarnya tersebut itu berhasil atau tidak. Dilanjutkan yaitu aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi untuk tercapainya proses pembelajaran yang sesuai dengan teori ini, guru perlu menyiapkan dua hal. Apa saja dua hal tersebut? Yang pertama, guru harus menganalisis kemampuan awal dan karakter siswa. Jadi langkah pertama, guru itu harus mengetahui. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara menganalisis kemampuan awal siswa dan juga karakter siswa. Itu. Dengan cara apa? Kalau secara umum biasanya sebelum masuk sekolah kita itu ada yang namanya itu tes ya. Ada yang namanya tes. Apa tujuan tes tersebut? Untuk mengetahui kemampuan seorang siswa. Jadi dengan adanya tes tersebut, guru dapat mengetahui seberapa kemampuan siswa tersebut. Jadi gitu. Untuk tujuan adanya menganalisis kemampuan awal itu. Kemudian setelah guru mengetahui kemampuan awal siswa, setelah guru mengetahui karakter siswa, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu merencanakan materi yang akan diberikan kepada siswa. Jadi gitu. Kalau seorang guru sudah mengetahui kemampuan siswa ya, itu jadi guru harus merencanakan materi apa yang harus diberikan kepada siswa. Contohnya, kalau kemampuannya anak SD, apakah pantas diberikan materinya anak SMP? Kan enggak. Jadi disesuaikan dengan kemampuan awal siswa tersebut, dengan karakter siswa tersebut. Jadi disesuaikan dengan materi yang akan diberikan kepada siswa. Cukup sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya sudah kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.